Halo, perkenalkan nama saya Natalia. Saya akan mewakilkan teman-teman saya yaitu Michael, Leonardo Aprilson, dan Michael yang jurusan manajemen itu untuk meneruskan ide-ide kami. Jadi ide dari judul kami itu yaitu Very Parking. Kenapa namanya Very Parking? Karena Very Parking ini merupakan sebuah aplikasi startup company yang bergerak di bidang parkiran. Nah, logonya ini bisa dilihat ada seorang ferry dan sebuah mobil. Jadi maksudnya adalah ada seorang ferry yang mengatur atau mengarahi mobil-mobil ke tempat parkir dengan senang hati. Maksudnya kami berharap semua driver atau semua pengemudi yang mengemudi mobil itu mereka dapat dengan senang hati dapat dengan senang hati ke tempat parkirannya. Mereka tidak menimbulkan emosi maupun mood. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ide bisnis dari parking ini. Jadi, penyebabnya sebenarnya sangat gampang, yaitu antrian panjang. Kenapa antrian panjang? Biasanya pas mau ke mall, apalagi pada saat malam, itu antriannya pasti panjang, dan antrian panjang menimbulkan waktunya kurang efisien. Mereka yang parkir di mall itu kadang habiskan waktu 30 menit, bahkan 1 jam. Jadi karena waktu ini kurang efisien, maka mereka bad mood dan menimbulkan emosi. Oke, jadi karena penyebab tiga ini, maka kami menyimpulkan solusi bahwa yang pertama itu kami membuat satu mobile app yang yaitu Fair Parking, terus di dalam Fair Parking ini cashless. Terus ada yang namanya coin list. Coin list itu maksudnya mereka yang datang habis itu parkirannya kan full nih. Jadi mereka akan diarahkan ke coin list. Dan setelah itu ketika parkirannya udah ada slot, maka mereka akan diarahkan ke tempatnya. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini validasi dari kami. Jadi, market size kami ini ada 104 responden. Dari 104 responden ini, 87% itu mereka merasa setuju dan terasa menarik, sangat setuju dengan ide kami ini. Nah, sisanya 13% yang merasa biasa saja, itu mereka karena mereka itu kebanyakan memakai taksi online. Bisa dilihat ini grafik tingkat kesulitan dalam memarkir kendaraan di mobil di tempat mall maksudnya, oke? Terus bisa dilihat yang memakai mobil itu mereka merasa sangat sulit untuk memarkir. Orangnya mencapai hingga 60 orang. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan produk market fit dari Fair Parking ini. Yang pertama itu karakteristik dan jobs to be done. Oke, jadi karakteristik ini untuk semua masyarakat yang mempunyai kendaraan bermobil. Problems-nya itu untuk mengurangi antrian yang panjang dan dengan melalui channelnya App Store ataupun aplikasi. Terus user experience-nya penggunanya hanya cukup mengunduh aplikasi dari parking ini melalui Play Store ataupun link apa itu, oke. Terus dan mereka hanya perlu login ke aplikasi tersebut saja menggunakan mobile phone. Terus setelah menggunakan mobile phone, mereka feature-nya itu scan barcode, coin list, cashless. Jadi nilai dari channel ini, mereka setiap melakukan transaksi, pengguna akan mendapatkan poin. Terus setelah mencapai poin, mereka akan mendapatkan voucher. Nah, voucher ini sesuai dengan level yang mereka capai di Very Parking ini. Levelnya misalnya silver, premium, dan lain-lain. Dan jadi voucher yang benefit yang mereka dapat itu sesuai dengan level-level yang mereka capai. Nah, yang terakhir itu key metrics. Jadi key metrics ini adalah setiap pengguna bisa melakukan rating pada aplikasi tersebut. Nah, jadi dengan adanya rating ini, maka orang-orang bisa lihat bahwa baik atau tidak bagusnya dari parking aplikasi Very Parking ini. Misalkan jadi sesuai strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, yang pertama itu kelebihan. Kelebihan dari parking ini adalah adanya keunggulan kompetitif. Terus yang kedua itu cara menggunakan itu sangat praktis. Nah, yang ketiga sistem tersebut memiliki peluang untuk berkembang. Oke, kita sekarang ke kelemahan dari parking ini. Kelemahannya yaitu sistemnya belum sempurna, belum familiar di pasar. Oke, lanjutnya peluang. Jadi peluang dari ini sumber daya manusianya cukup mendukung, kebutuhan dari sistem tersebut meningkat, cara mendapatkan sistem tersebut ternyata tidak begitu rumit.
Jadi semua begitu itu gampang. Oke. Terus yang terakhir itu ancaman. Jadi ancaman dari third parking ini yang pertama itu masyarakat susah beradaptasi dengan sistem ini, mungkin karena terbiasa dengan sistem konvensional. Habis itu modal untuk membuat sistem ini saya rasa tidak murah. Oke. Nah, selanjutnya dari C usaha. Yang pertama, kami itu adalah semua tempat yang memiliki parkiran yang cukup besar, misalnya mall, universitas, pelabuhan, airport, dan lain-lain. Terus key activities kami itu merencanakan, membuat, memasarkan. Kalau key resource-nya ya internet, pendeteksi untuk barcode. Terus value proposition ini ada dua. Jadi yang pertama itu kami membawakan kenyamanan untuk setiap customer. Dan jika udah mencapai kenyamanan, juga mencapai tingkat efisiensi. Jadi waktu mereka itu lebih efisiensi. Oke. Customer relationship kami itu otomatis, self-service, dan one sesuai yang tadi jelasin. Terus channel kami pakai mobile apps. Terus customer support kami itu untuk semua masyarakat yang mempunyai kendaraan bermobil. Oke. Cost structure kami yaitu biaya internet, biaya pembelian, mungkin ada lagi biaya gaji karyawan, dan lain-lain. Revenue streams kita yaitu lisensi. Lanjut. Nah, saya sekarang akan menampilkan foto dari Veriparking ini. Nah, jadi nanti setelah masuk ke aplikasi Veriparking ini akan muncul fitur kayak gini. Jadi hanya perlu masukin username, terus masukin password dan bisa login. Setelah login dia akan homepage-nya akan menampilkan kayak gini. Nah, yang pertama kita akan di sini saldonya, terus kita bisa top up. Kalau yang masih kurang ngerti bisa tekan help. Jadi sekarang kita mau scan buttonnya udah scan. Nah, kita scan. Nah, setelah scan akan muncul fitur Maps. Maps ini jadi udah sampai ke tempat parkiran mall itu, Maps-nya muncul, maka Maps ini akan arahkan kita penggunanya untuk ke parkiran yang kosong. Jika parkirannya udah full, maka akan diarahkan ke coin list. Oke, jadi setelah customer mau membayar, kita hanya cukup tekan payment. Nah hasilnya sebagai jadi gini. Oke. Nah selain ini dia ada fitur history juga, bisa cek transaksi apa yang sudah dilakukan. Nah setelah itu bisa log out juga. Oke. Presentasi saya semoga bermanfaat. Terima kasih.